Oke, selamat sore Mas Boy. Selamat sore Pak Budi. Sehat benar nampaknya ini. Ya. Mantap. Oke ya, jadi ini saya ini bawa kru dari SMP Negeri 1 Blimbing. Ya Pak. Oke. Pak, ini Pak Andi, Pak Andi. Ya. Jadi yang intinya kan SMP Negeri 1 Blimbing itu rencana kan mau semacam punya program proyeknya pembuatan badan usaha milik sekolah. Ya. Kalau desa kan BUMDes ya gitu. Kalau BUMDes. kita ini badan usaha milik sekolah. Kemudian sekarang ini kita lagi mencari semacam literasi lah ya untuk uji petik yang kaitannya dengan apa sih isinya nanti yang usahanya di sekolah itu yang bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya ini saya ini berkunjung tempatnya Mas Ko ini di mana? Semadi Lengkong. Semadi Lengkong ya. Oke. Mungkin kita bisa minta cari tahu lah asal muasalnya Mas Ko ini bisa buka semacam usaha seperti ini seperti apa? Di 2019 akhir. Saya ingat 2019 akhir. Awalnya ya berangkat dari lihat kawan-kawan sih, motivasi dari kawan-kawan. Kayaknya asik berkebun nih gitu. Ya. Tapi berjalannya waktu berproses, coba lihat ukur lokasi, kita lihat oh ternyata ini memungkinkan untuk kita mulai coba lihat seperti apa, kita buka lahan sampailah ke saat ini gitu. Jadi berjalannya 3 tahun ke terakhirnya sampai sekarang ini kami melihat bahwa di tempat ini sebenarnya kami bisa hidup, artinya keberlanjutan hidup itu bisa kami ciptakan di sini dengan memberdayakan, memanfaatkan lingkungan lah, ekologi yang ada di sini. Salah satunya di sini sumber air, tanah daratan, dan ada rawa. Pas kebetulan di ujung ada danau, dan tempatnya sangat potensial sekali. Selama kami di sini, jujur kami keberlangsungan hidup memang ditopang dari sini karena situasi pandemi kemarin Pak, masih pandemi, jadi agak begitu rumit. Jadi ya situasi inilah kami olah, berkebun, coba gali kolam, kami piara ikan dan sebagainya. Ternyata akhirnya berpikir wah ini perlu lagi kita kembangkan. Hanya memang kembali lagi sih sebuah proses tidak sesederhana yang ciptakan ini ya begitu Pak. Jadi untuk usaha yang di sini itu Mas Boy apa saja cabang-cabangnya, mungkin lah kalau dikatakan cabangnya ya. Ada ini kan kolam-kolam ini jelas ini kan perikanan ya. Iya. Kemudian di atas lagi juga ada kayak tanaman-tanaman gitu ya. Iya. Itu berarti penjualannya pada bibitnya atau pada kalau misalnya kayak ikan ini sudah pada kiloannya berapa gitu? Pembesaran kita Pak. Pembesaran kemarin ya. Lele sama nila terakhir. Ya. Pernah kalkulasi Mas Boy? Kemarin kita coba pertama itu masuk coba 10.000, di angka panennya itu di umur 4 bulan lebih ya, kurang lebih lah. Sekitar 700-an kilo gitu lah. 700 kilo. Kalau dia jual berapa itu? Waktu itu harga fluktuatif lah, dari 19 sampai 23 gitu, kurang lebih begitu. Enggak lah, misalnya 20 kali 7 berarti terimanya 14 juta ya? Kurang lebih. Modal waktu itu kurang lebih di angka hampir 11 juta juga. 11 juta ya? Sedikit juga ya dapat selama sekian. Kemudian ada mungkin kendalanya selama memelihara itu, sakit atau mungkin mati atau seperti apa? Kalau sakit masih aman lah ya, kalau mati 2-3 ekor itu ya, biasalah ya. Kendalanya kita memang di penampungnya Pak, penjualan. Pembelinya. Oh, itu di pemasaran. Karena kemarin itu panen 700 kilo itu jualnya kita per 50, per 100 kilo, nunggu lagi 4-5 hari, karena kita harus ikut pasar kan. Jadi itu yang membuat dana kita agak, karena kan orang hidup ya kasih makan terus kan, sambil nunggu 1 bulan itu kan lumayan habisnya kan, bisa 2-3 karung. Kalau ini untuk perawatannya lele, sistemnya seperti apa? Misalnya dalam waktu umur sekian minggu dipilih atau enggak itu, atau langsung nanti sampai panen gitu? Per 1 bulan setelah lepas kantong. Sortir pertama 1 bulan, masuk sortir kedua umur
2 bulan sampai dipanen. Nah, alasannya kenapa bisa begitu? Dia ini apa? Untuk pembesarannya nanti beda-beda deh, Pak. Oh, beda-beda. Karena Makanya- berebut pakan. Ya, makannya banyak, makannya sedikit. Berarti di perkembangannya ya. Di perkembangannya. Untuk hama, Untuk hama selama ini masih aman. Belum pernah. Kayak pisau itu masih aman. Hanya biawak. Oke, Pak. Nah, biawak tapi Jarang. setahun 2 tahun ini baru 3 kali lihat masuk kolam. Kalau ini apa untuk ukuran kolam yang dengan itu enggak pakai misalnya sekian kolam berapa bibit atau anu enggak ada semacam apa namanya Mas? Ukurannya enggak gitu. Paling kita ikut standar ukuran waring lah. Ukuran waring ya. Nah, kalau 2 kali 3 ini kurang lebih kalau mau bagusnya sih kurang lebih amankan sekitar 500 lah. 500 ekor. Kalau dia masih kecil mungkin ya, tapi kalau semakin besar kan Makin iya. Tahar mungkin ini ikan apa saja nih Mas Boy yang pelihara Mas Boy ini patin, nila, ada lele, habis itu ada lauk apa jenis ikan apa gurami tapi tidak banyak 300 ekor. Kumpul ikan ini beli pribadi atau ada bantuan dari dinas perikanan? Ada bantuan, ada beli. Kalau bantuan mungkin kita bisa mengharapkan tuh setahun sekali ya. mungkin. Untuk ngejar bulanan kan kita harus Kualitasnya gimana kalau bantuan dengan pribadi beda enggak kualitas bibitnya gitu? kalau beli itu kita lebih enak di kualitas, kita bisa Milih Kalau ketika nanti kita nyoba ini nanti sama-sama berkolaborasi, kita bersama belajar. Oke, kita udah sore. Kalau usaha yang konsentrasi sih sudah Pak, yang begini. Berapa ekor? Itu ada belasan,